Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal ini impresi awal dari Shadow Revitalization. Jadi kalau mau mengatasi fuel diffusion atau vampire only, itu yang lebih direkomendasikan adalah ganti ring piston. Penulis lihat dari website dari part katalognya Yamaha ya, online itu partnya NMAX ini untuk silinder dan piston harganya sama dengan punya R15. Yang beda cuma ring pistonnya saja. Jadi kualitas ring pistonnya saja yang beda. Penulis ya sempat ragu-ragu nih, ganti ring piston tok 300.000 apa biaya ganti itu antara 200 sampai 300 gitu katanya ya. Penulis nggak tahu berapa. Katanya rugi kalau cuma lihat ring piston tok. Tapi butuhnya ganti ring piston tok. Terus lagi katanya itu kalau masangnya nggak pakai kunci torsi bisa resiko mulet mesinnya bila tekanannya antar dinding silindernya nggak sama. Jadi disarankan untuk ya harus pakai kunci torsi untuk pas. Resikonya kalau nggak pas nggak cuma kompresi bocor, tapi juga air radiatornya habis atau ngocor ke mesin. Kalau sampai ngocor ke mesin bisa kena resiko water hammer. Kalau pas lagi parkir didiamkan semalaman, airnya masuk ke ruang piston, dinyalakan bledok, stang piston bisa bengkok. Nah ini yang stang piston bengkok itu biayanya bakal lebih mahal ya. Kalau stang piston bengkok berarti ya biasanya ganti piston juga. Itu pastinya sudah ciri juga di bagian lain-lain, karena kan ya namanya mesin diaduk kedua tekanannya ya pasti menjalar ke semua sisi. Ada yang apes sampai blok mesinnya juga pecah. Ya intinya bongkar blok mesin itu beresiko ya. Ya wes penulis coba cari solusi lain lah. Ada beberapa solusi seperti penulis jelaskan sebelumnya, tapi kebanyakan solusi itu sementara. Dia cuma cuma mengandalkan aditif atau mengandalkan kekentalan. Jadi kayak padahal no smoke, liquid moly no smoke, apalagi ya Winslet, lupa wis mereknya apa, itu mengandalkan aditif dengan kekentalan sangat tinggi, kental banget
1000 CST atau berapa gitu, ada suhu berapa itu, terus lupa, pokoknya tinggi lah suhunya, kekentalannya kental banget. Emang dalam beberapa situasi kalau misalnya eh, asapnya misal karena bocor ke piston lewat valve atau lewat apa namanya ring piston yang lemah, mungkin bisa berkurang lah asapnya. Tapi kalau yang apa lain-lain sampai udah lubang ya nggak mungkin lah ya. Terus akhirnya nemu satu revitalizan itu katanya pasta yang begitu kena panas bisa nempel ke besi terusan. Jadi bila ada permukaan yang saling bergesekan, nah satu revitalizan ini bisa malah makin lama makin ngumpul, sehingga ya komponen olinya komponen mesinnya bisa jadi makin rapat. Ya mungkin ada kekhawatiran juga kalau noken as makin tebel gimana, nggak nutup valve. Ini ADVT lambat ya, pakai knalpot racing makin lambat. Ya sekarang sudah sekitar 110 km 120 km penulis pakai sadu. Penulis nggak banyak ya merasakan ya, nggak terasa nyenyes banget ya. Repot itu karena sebelumnya penulis ini kan olinya oli jelek ya, oli Shell Ultra Scooter. Wah, ele oli itu. Jadi top speed turun, tarikan mesin nggak enak, suara mesin kasar. Ya pokoknya gak enak. Ini kayaknya performa sudah agak kembali, tapi mungkin kan masih ada sampahnya di oli mesin. Itu suspensinya asli apa modif ya? Gak enak banget kelihatannya. Apa W175. Ya gara-gara Avance Scooter Ultra ini jadi sulit untuk tahu apakah kenaikan performa itu gara-gara sadonya atau gara-gara sudah nggak pakai lagi Shell Advance Ultra Scooter. Jadi ya itu dari sisi performa sulit ya untuk dinilai. Maaf nih penulis, ya keadaan motor penulis kayak gini. Habis jatuh tertimpa tangga, pingin cari oli yang lebih baik, tapi malah makin dihancurkan sama olinya. Oli harga 110.000 ya, kalau menurut orang-orang ini oli harga menengah ya, harga menengah tapi nggak layak.
buatan Shell. Entah mengapa orang-orang masih suka sama oli Shell ya. KGO ada yang Shell juga, itu oli jelek juga. Terus apalagi oli diesel juga, orang kok ngapain milih oli Shell gitu ya. Ada yang namanya Shell Rotella yang apa, memilih oli Shell Rotella ini ngakunya udah uji oli, udah apa, dicoba, ada tulisannya di PDS-nya JASO MA, sudah tersertifikasi JASO MA. Dicek di website JASO beneran, ternyata nggak ada ya. Wong JASO untuk dieselnya dia itu kan oli diesel ya. JASO DH2 itu nggak ada juga. Katanya kalau milih oli, jadi apa, ngaku-ngakunya itu kalau milih oli itu pakai aditif yang aditifnya banyak, aditifnya komplit. Kalau oli mobil itu nggak kayak oli motor, ngomongnya gitu. Jadi oli mobil itu walau harga sama, aditifnya lebih banyak gitu ya, katanya gitu. Jadi pilih Rotella itu karena itu. Kalau yang apa, yang disertifikasi itu artinya pabriknya yang merekomendasi, bagus itu Pak. Shell itu merek bagus itu, merek terpercaya. Sebagai bekas pengguna Shell Advance Ultra Scooter ya, mau ngomong apa, olinya jelek banget. Oli yang khusus untuk motor skuter, oli khusus skuter, penulis pakai malah performa mesin turun. Gimana itu? Suara mesin juga kasar. Nggak ada hubungannya lah dengan apa, fuel dilution macam-macam. Soalnya penulis pakai Mesran Super B40 nggak kayak gitu kok. Pakai Prima XP nggak kayak gitu kok. Itu oli V apa, tinggi PI-nya, terbukti dari depannya 40 itu 5W 40, PI-nya tinggi olinya. Apa bagus? Enggak. Dan yang Rotella itu tadi ya, penulis kebetulan nemu datasheet di PQIA, nemu sel Rotella. Apa yang disebut di apa, di websitenya PKIA itu, oke, olinya layak lah untuk mobil diesel, kekentalannya sesuai. Terus apalagi ya, yang lain-lain sesuai normal. Cuma ya penulis ada perhatian sedikit ya. Yang pertama adalah evaporation lossnya gede dibanding yang lain-lain untuk oli dengan apa, kekentalan yang sama. Itu kalau nggak salah yang belakangnya 40 ya, kalau nggak gitu yang 5W40 atau 10W40, penulis lupa, mungkin 10W40. Yaitu kekentalannya sama semua, harusnya kan evaporation lossnya sama semua. Itu paling parah, malah lebih parah dari yang distandarkan, lebih parah dari standar. Jadi oli ini nggak dapat apa, sertifikasi itu normal karena olinya ternyata evaporasinya nggak memenuhi standar. Evaporation lossnya itu 14 ini angka gede. Karena oli 10W30 pun banyak yang lebih baik dari itu, dan bisa dilihat dari yang lain-lain. Itu sampai ada yang evaporation loss-nya itu 7 atau 6, 8. Lebih baik, jauh lebih baik. 7 itu sudah 2 kali lebih baik daripada sel Rotella. Nah, sampai keluar topik. Maaf. Nah, kelemahan lain lagi itu apa lagi? Selain evaporation loss, nggak ada molinya,
nggak ada moli itu ya orang-orang banyak sekali yang oli itu harus ada molinya biar sip. Nah, ada boron, ada ZDDP. Yang nggak sip itu banyak kalsiumnya. Banyak kalsiumnya itu efeknya apa? Bisa menyebabkan pre-ignition katanya, low speed pre-ignition. Entah itu relevan untuk motor atau enggak. Yang jelas banyak kalsium itu dianggap sesuatu hal yang jelek untuk standar API SN plus ya. Terus sekarang bahas banyak pembukaan nih ya. Kata pembukaannya bertele-tele nih, maaf ya, biasa off topicnya. Jadi soal tenaga nggak bisa nyebut banyak, tapi untuk tarikan awal itu biasanya kalau pakai sel super itu terasa kurang ya, nggak enak lah. Jadi wes ngempos banget lah dibanding kalau yang biasa pakai Pertamax di NMAX versi sebelum 2020. Pakai Pertamax itu sip, enak, sama kayak pakai Pertalite lah tenaganya itu. Cuma bedanya yang di sel super ini pembersihnya banyak, sementara itu di Pertalite itu entah apanya ya, mungkin pelumasnya yang lebih banyak, tapi nggak terasa bersih ya. Wes pokoknya ngempos lah, tenaga nggak enak. Nah itu dengan pakai Sado ini jadi terasa lebih lebih narik gitulah. Jadi dentumannya lebih terasa di RPM rendah, tapi untuk performa di kecepatan tinggi nggak kelihatan bedanya. Dentuman yang lebih mantap di RPM rendah ini ya salah satu ciri kompresi mesin meningkat. Tapi ya kalau meningkatnya mungkin dikit ya. Ya samalah kayak yang di di demo di testimoni Sado lainnya di channel siapa itu. Pokoknya ada yang testimoni pakai Sado motor janda terasa perawan gitu loh. Lupa penulis. Nah itu kompresi mesin Vario, Honda Vario bisa meningkat dari 8 PSI menjadi 8,5 PSI. Ada peningkatan, tapi nggak sedikit. Nggak banyak, cuma sedikit peningkatannya. Meningkatkan kompresi tapi sedikit. Ya karena penulis pikir Sado ini meningkatkan tenaganya karena gesekan. Beberapa hari ini penulis nyoba kalau sebelum berangkat memanasi motor. Tapi itu keputusan yang salah ya. Mungkin Sadonya jadi bekerja, tapi suara mesin jadi ada ngungnya deh. Jadi ada suara bising baru dari CVT-nya. Kayaknya CVT-nya nggak tahan kalau disuruh stasioner lama-lama itu ya. Nggak cocok. Karena ya mungkin pelumasannya nggak nggak menyebar kalau di CVT. Ya wes lah, nanti penulis nggak akan manasi mesin lagi kalau berangkat. Langsung berangkat budal. Jadi nyalakan mesin, jreng, dak, langsung berangkat. Kalau penulis berangkat ya nggak langsung kencang ya, pelan-pelan dulu. Jadi manasi mesin itu efeknya jelek untuk CVT-nya NMAX ya, not recommended. Satu lagi yang terasa beda adalah getaran. Getaran itu terasa berkurang. Jadi biasanya itu di bagian dashboard ini kalau stasioner itu getarannya kencang gitu ya.
maklum ya mesin bergetar. Sekarang nggak begitu, jadi getaran berkurang. Nah, terus yang paling paling signifikan itu adalah dari sisi kemelotakan mesin. Jadi bukan sisi halusnya mesin ya, tapi kemelotaknya mesin. Biasanya kan penulis waktu berangkat berhenti dulu untuk pasang kamera, untuk nyalakan rekamannya. Nah itu penulis berhenti dulu. Biasanya mesin nggak dimatikan. Nah dalam kondisi begini itu biasanya muncul suara kletuk 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 kletuk. Cirinya kalau sudah ada oblak sedikit gitulah. Ya penulis paham sih, karena ya mesin penulis pernah disiksa sama Yamalup. Yamalup ini ternyata bahas dulu ya sekalian mengeluh. Ada yang buatan Idemitsu, ada buatan Shell, ada buatan JX Nippon Oil, Eneos. Jadi ada 3 itu. Makanya kok penulis ini, mungkin penulis dapat Yamalup Supermatic yang buatan Idemitsu ya. Soalnya kok rasanya mirip-mirip gitu loh. Ada kasar-kasarnya. Dari penelitian juga ada yang nyebut Yamalup itu kekentalannya. Penulis mau nyertakan di video sebelumnya, lupa ini. Ya pokoknya dia lihat di website lah, ada itu di soal 2000 km oli rusak sesudah 2000 km itu penulis sertakan di situ. Jadi intinya Yamalup itu kekentalannya waktu diuji di VOA itu kekentalannya mendekati 10W30. Jadi pantas lah ya rasanya kalau kayak 10W30. Karena emang gitu. Ya penulis curiganya ini buatan Idemitsu. Cirinya buatan Idemitsu itu adalah film strength yang sangat lemah. Gampang kasar suara mesin ini. Gampang kasar. Iya, itu wis. Kalau yang buatan Shell cirinya sama ya, sama. Cuma ada lebih parah lagi kalau habis dipakai kencang jadi terlalu encer. Penulis waktu itu pakai Shell, pakai Kawasaki Genuine Oil yang buatannya Shell. Bensinnya nggak sengaja 2 kali pakai Shell V-Power. Wah langsung encer. Dipakai kencang, aduh makin encer lagi. Berapa kilometer itu? 200 km sudah. Iya 200 km mungkin penulis gantinya, atau 100 berapa itu, 114 mungkin ya kita ganti. Nah balik lagi mesin menulis jadi nggak gemeletuk lagi. Jadi ketika berhenti mesin itu ya nggak kledak nggak gitu. Jadi nggak ada ciri gemeletukan. Jadi gemeletukannya nggak parah lah ya, nggak sampai kayak yang di motor-motor di jalan ini kayak Vario, kayak Honda Beat, halus. Tapi ada gemeletuk tetap, tek halus. Karena ya nggak banyak ausnya. Nggak banyak, jadi ya tetap halus lah. Kalau nggak diperhatikan nggak kedengaran. Nah wis itu yang menurut penulis paling signifikan bedanya. Jadi Sado itu apakah nambah lubang, apakah memperbaiki kompresi, apakah memperbaiki toleransi komponen? Iya. Cuma kalau untuk soal kompresinya jangan harap naik banyak. Naik ada tapi nggak banyak. Oh ya, Sado Revitalizan ini bukan aditif pelicin ya, bukan aditif pelicin. Dia kerjanya itu sama dengan aditif pelicin. Jadi
Kalau terjadi gesekan dan tekanan sehingga timbul suhu panas, dia akan bekerja. Ini fungsinya sama dengan aditif extreme pressure atau aditif ZDDP. Kalau ZDDP suhunya lebih rendah lagi lah. Nah, Sado ini kerjanya kayak gitu. Jadi di motor penulis ini suara mesinnya enggak halus, masih sekasar ketika pakai sel Advance Ultra Scooter, nggak halus. Nah, pemakaiannya juga dilarang dikombinasikan dengan aditif. Jadi nggak boleh pakai aditif. Nah, karena itu kayaknya Sado Revitalizan ini cocoknya dipakai dengan oli yang kandungan aditifnya sedikit, yang ZDDP-nya sedikit, yang molinya sedikit, poronya sedikit. Jadi kalau pakai Sado Revitalizan, jangan pakai oli skuter, jangan pakai oli PCMO, jangan pakai HDEO. Pokoknya jangan pakai yang oli aditifnya banyak. HDEO-nya HDEO yang lama-lama aja. Apa itu kayak yang lama? Lupa. Penulis sarankan, yang penulis tahu ya, itu Mesran. Mesran Super. Kalau yang 2050 TBN-nya 6,5, yang B40 TBA-nya 5, berapa itu, 5,8 aku berapa. Itu bisa. Sayangnya ya penuh oli-oli yang ada di pasaran ini jarang nyebut TBN ya. Penulis menduga Evalupraner itu salah satu contoh oli yang nggak ada aditifnya ya. Tapi ya nggak tahu lagi ya, penulis cuma bisa asal tebak tok. Jadi ya sementara pakainya Mesran atau ya Mesran Super yang SAE 40 atau SAE 2050. Itu kalau ingin coba Sado. Penulis sudah merasakan ada efeknya. Sekarang penulis mau nguji fuel dilutionnya apa masih ada. Gimana cara ngujinya? Penulis pakai Pertamax Turbo. Pertamax Turbo itu katanya kan bikin gampang fuel dilution. Ada yang menyebut karena oktanya ketinggian. Jadi kalau pakai bensin yang oktanya ketinggian gitu gampang fuel dilution. Nah, itu tantangannya itu yang jadi penyebab. Jadi oleh karena itu penulis sekarang pakai Pertamax Turbo. Penulis belum tahu, nanti harus lihat warna olinya kapan, tapi ya penulis sekarang pakai Pertamax Turbo. Terus terang ya, ini pertama kali penulis pakai Pertamax Turbo di NMAX. Sebelumnya nggak pernah, karena merasa nggak perlu, merasa oktanya ketinggian. Dan ternyata bener, oktanya ketinggian. Waktu pakai Pertamax Turbo pertama itu adalah getaran mesin jadi kerasa. Terus yang kedua adalah tenaga nggak beda jauh ya. Naik juga enggak, padahal sebelumnya pakai sel super ya. Jadi penulis ini kan taunya kalau sel super itu adalah bensin yang ranking tenaganya paling parah. Di bawahnya BP, di bawahnya Pertamax, apalagi Pertamax paling tinggi. Di bawahnya Total jelas. Jadi tenaganya paling lemah sel super ini. Dan Pertamax Turbo rasanya kayak pakai sel super. Ya wis lah. Tapi tadi sempat agak 110 ya. Berarti ada peningkatan dikit lah ya. Ya wis lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada perkembangan penulis posting lagi.